adik-adik. Kakak mengucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik, buat mama, papa, opung, atau siapa saja yang mengikuti ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu 6 Februari 2022. Apa kabar adik-adik? Ya, kakak harap adik-adik dalam keadaan baik ya. Tidak terasa nih, kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2022. Bersyukur atas penyertaan Tuhan yang kita alami hingga hari ini. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Mari adik-adik mempersiapkan Alkitab, alat tulis, uang persembahan, dan marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Selama mengikuti ibadah, adik-adik marilah kita mengikutinya dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kakak harap tidak ada kegiatan lainnya agar kita dapat mengikuti ibadah dengan baik. Dan marilah kita sama-sama bersukacita dan dengan penuh ucapan syukur kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah buat kita semua. Untuk memulai ibadah kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala penyertaan Tuhan di dalam hidup kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Agar setiap lagu pujian kami dan doa kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh rasa hormat. Kami datang ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah kami dari segala dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kak Marta mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, lagu Jalan Serta Yesus dimedley dengan Aku Anak Terang. Ayo semuanya bangkit berdiri. Oke, semua sudah berdiri. Kita mau nyanyi, mau seru-seruan, yang semangat ya nyanyinya.
Tuhan minta terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja. Kemana ku pergi, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja. Kemana ku pergi. Sekarang kita akan membaca epistel kita di minggu ini. Epistel bagi kita di minggu ini tertulis di Matius 7 ayat 21. Adik-adik silakan dibuka Alkitabnya ya. Matius 7 ayat 21. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, silakan minta tolong kepada orang tua atau siapa saja di sekitar adik-adik untuk membacakan ayatnya. Adik-adik yang lain sudah pada dapat? Matius 7 ayat 21. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Sepertinya sudah pada dapat ya. Marilah kita baca secara bersama-sama. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kita baca sekali lagi ya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Demikian epistel kita di minggu ini. Adik-adik, sebelum kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tetap bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tetap bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Adik-adik, sekarang mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa, memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, dan nantinya kita akan lanjutkan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kakak mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Mari adik-adik kita coba mengingat-ingat kembali dalam satu minggu ini, apakah kita ada melakukan perbuatan yang tidak Tuhan Yesus senangi, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Mungkin dalam satu minggu ini kita membuat hati Tuhan Yesus sedih karena perbuatan ataupun perkataan kita yang tidak baik. Mungkin seminggu ini kita tidak taat sama orang tua, atau kita berantem dengan kakak, dengan abang, atau dengan adik kita, atau kita berbohong, atau bahkan kita menyombongkan diri. Mari kita dengan kerendahan hati memohon ampun kepada Tuhan Yesus. Kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita agar dapat melakukan perbuatan yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita.
Mari kita berdoa dalam hati masing-masing, dan nanti setelah berdoa dalam hati masing-masing, kakak akan pimpin doa untuk memohon pengampunan dosa. Mari adik-adik kita siapkan hati kita berdoa dalam hati masing-masing. Tuhan Yesus di dalam sorga, ini kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah anak-anak yang berdosa Tuhan. Kami tahu bahwa kami sering melukakan hati Tuhan. Kami sering melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan firman-Mu Tuhan, yang tidak Tuhan sukai Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kami Tuhan dalam seminggu ini Tuhan kami melakukan perbuatan atau perkataan-perkataan yang tidak sesuai ataupun perkataan yang jahat Tuhan, baik orang-orang di sekitar kami Tuhan, ataupun bahkan ke orang tua kami Tuhan, dan terlebih Tuhan, ampuni kami Tuhan jika kami Tuhan mengecewakan Tuhan dengan sikap dan perbuatan kami Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan supaya kami bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami bisa belajar lagi Tuhan, supaya kami bisa semakin Tuhan berkomitmen Tuhan untuk seturut dengan firman-Mu. Kami bisa mengikuti Tuhan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, Tuhan yang lihat hati kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus dan bantu kami Tuhan supaya kami bisa selalu Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sepanjang masa. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama ucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih kita di ibadah minggu ini. Nah, Kak Bonita hari ini mau menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, seperti minggu-minggu sebelumnya, kita mau lihat yuk video siapa aja ya adik-adik sekolah minggu, teman-teman, atau kakak guru sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini. Yuk sama-sama kita lihat. Selamat ulang tahun, aku ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Aku selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Pengumuman yang kedua, seperti pada warta jemaat di ibadah umum, untuk adik-adik sekolah minggu, anggota jemaat HKBP Petojo yang mau menerima nilai mata pelajaran agama Kristen agar segera mendaftarkan diri ke kantor gereja kita ya. Untuk informasi lebih lanjutnya, boleh orang tua atau adik-adik sekolah minggu menghubungi kakak guru sekolah minggu di kelasnya masing-masing untuk informasi lebih lanjut.
Nah, pengumuman yang ketiga, yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyambut ibadah minggu bersama pada tanggal 13 Februari 2022 melalui aplikasi Zoom ya. Mari dengan semangat, sukacita kita menyambut kegiatan ini. Linknya akan di-share ya di grup kelas masing-masing dari kakak-kakak guru sekolah minggunya. Nah, adik-adik, demikian pengumuman kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan ya dan selalu bersukacita. Dadah! Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Untuk uang persembahannya dapat diberikan kepada orang tua agar diserahkan ke gereja atau dapat langsung ditransfer ke rekening berikut ini. Sambil mengumpulkan persembahan dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu pujian Firman-Mu Pelita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabar? Sehat semua? Sehat ya? Amin. Juga kepada para orang tua yang sedang mendampingi anak-anak sekolah minggu mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu tentu mengetahui bahwa Yesus Kristus itu
ada beberapa sebutan untuk Tuhan kita. Ada sebutannya. Dikatakan Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah air hidup. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah garam. Yesus adalah roti hidup. Dan lain sebagainya. Karena apa? Karena melalui iman kepada Yesus Kristuslah kita memperoleh hidup. Hidup bukan hanya sekedar hidup, bisa makan. Tetapi hidup yang benar-benar di dalam kebaikan, kerohanian, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kerohaniannya baik. Hidup yang berkualitas, yang melaksanakan firman Tuhan, yang hidup dengan takut akan Tuhan. Itulah hidup yang sesungguhnya. Nah, kalau dikatakan sekarang Yesus adalah terang dunia, berarti dunia ini adalah gelap. Sehingga kita perlu percaya kepada Kristus agar kita dapat menerangi dunia ini. Agar kita tidak hidup dalam kegelapan dunia, tetapi justru hidup dalam terang yang dari Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Nah, untuk jelasnya, Inang menganalogikannya seperti ini. Anak-anak sekolah minggu pernah sendirian di dalam kamar yang gelap misalnya. Perasaan apa yang ada pada anak-anak sekolah minggu kalau sendiri dalam kamar yang gelap? Takut. Berarti kegelapan identik dengan rasa takut atau ketakutan. Berarti kegelapan itu tidak baik. Coba bandingkan misalnya kalau anak-anak sekolah minggu di dalam kamar yang terang benderang. Perasaan apa yang ada anak-anak sekolah minggu? Pasti perasaan senang, ada sinar lampu, ada gemerlap cahaya. Perasaan ini pun bahagia. Itu contoh yang sederhana. Nah, apalagi? Apa bedanya terang dan gelap? Begini, kalau kita berjalan di dalam kegelapan, gak nampak apa-apa kan? Pasti ada batu besar di depan kita, gak nampak. Maka kita bisa saja menjadi tersandung batu. Lalu kaki kita pun kesakitan. Berarti kegelapan dapat menimbulkan kesakitan. Sementara kalau ada terang, kelihatan nggak batu di depan kita? Oh jelas, sangat kelihatan. Sehingga kita tidak akan tersandung dan menjadi kesakitan. Karena kita tahu ada batu di depan kita. Berarti apa? Terang tidak membuat kita menjadi kesakitan. Lalu apa lagi? Anak-anak sekolah minggu, ada lagi. Kalau gelap, kita tidak dapat melihat dengan jelas. Tidak dapat membedakan dengan jelas. Contoh, keadaan misalnya gelap gulita. Di depan kita jarak 1 meter ada roti. Di sebelahnya ada kapas. Kita nggak tahu mana yang bisa dimakan. Karena dua-duanya tidak terlihat jelas. Yang satu kapas dan yang satu roti. Tetapi
jika ada cahaya, jika ada terang, kita dapat dengan jelas melihat mana roti, mana kapas. Sehingga kita dapat mengambil roti untuk kita makan dan tidak mengambil kapas untuk kita makan. Berarti kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itu artinya kalau kita di dalam terang, kita tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi ada 3 tadi ya. Yang pertama, terang itu tidak membuat kita kesakitan. Terang itu dapat membuat kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan terang itu membawa kebahagiaan atau sukacita. Ya, tadi kalau ada terang, kita tidak ketakutan. Nah, anak-anak sekolah minggu demikian juga dengan Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Disebutkan satu hal tadi di dalam nats firman Tuhan, barang siapa mengikut aku. Berarti siapa saja orang yang mengikut Yesus Kristus, yang artinya percaya kepada Yesus Kristus, berarti mengikuti terang, sehingga dia dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, dapat tidak tersandung dan menjadi kesakitan, lalu dia tidak lagi menjadi ketakutan, tetapi selalu bersukacita dan berbahagia. 3 hal yang seperti Inang Pendeta sebutkan tadi contohnya. Karena apa? Karena ketika kita mengikut Yesus, maka terang yang dari Tuhan itu kita terima, sehingga kita sendiri hidup dalam terang Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita sendiri menjadi terang, kemana-mana kita membawa terang. Ibaratnya anak-anak sekolah minggu membawa obor kemana-mana, ya, sehingga tidak lagi di dalam kegelapan. Nah, kalau anak-anak sekolah minggu adalah terang, ibaratnya anak-anak sekolah minggu ini cahaya ya, karena cahaya yang dari Kristus, anak-anak sekolah minggu sudah terima, karena anak-anak sekolah minggu percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, mengikut Yesus, sehingga kalian itu juga adalah anak-anak terang. Nah, kalau kalian sendiri adalah terang, berarti kemanapun kalian pergi, kalian dapat melihat kalau ada batu, sehingga tidak tersandung. Kalian dapat melihat, oh ini nggak baik, ini salah, ini benar. Apa itu contohnya? Oh, kalau dikatakan firman Tuhan tidak boleh melawan orang tua, oh tidak boleh. Oh nggak boleh malas. Oh nggak boleh tidak rajin sekolah. Nah itu misalnya. Karena apa? Kalian di dalam terang itu. Terang yang dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Lalu karena kalian sendiri terang, ada Kristus di dalam kamu, dan kamu sendiri hidup bersama dengan Kristus, anak-anak sekolah minggu, maka kalian juga selalu hidup dengan sukacita, dengan berbahagia, karena kalian adalah anak-anak terang, kalian di dalam terang. Lalu anak-anak yang selalu bersukacita, yang selalu berbahagia, yang tahu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, tidak lagi hidup di dalam kesakitan dan penderitaan. Karena apa? Karena gelaplah yang membuat orang menderita. Pikirannya gelap sehingga cepat putus asa, hilang harapan. Tetapi anak-anak yang di dalam terang, karena dirinya adalah terang, gak pernah hilang harapan. Karena semua dia lihat,
Oh, ini ada masalah. Wah, berarti saya harus percaya bahwa Tuhan menolong, ada harapan. Terang itu membuat pikiran kalian menjadi berhikmat. Pikiran kalian tidak gelap, tetapi terang. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu, ada satu syarat untuk dapat tetap menjadi anak-anak terang yang sejati. Apa itu? Seperti firman Tuhan katakan, siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Mengikut aku berarti mengikut Yesus, artinya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Setiap hari berdoa, rajin baca firman Tuhan. Karena itu anak-anak sekolah minggu, jadilah anak-anak terang. Milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mengikut Yesus bukan berarti hanya namanya anak-anak Kristen, anak-anak Kristus, tetapi tidak pernah berdoa, malas mengikuti sekolah minggu. Bukan berarti jaminan, oh ini aku orang Kristen kok, pasti aku hidup menjadi anak terang. Gak begitu. Harus mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh melalui hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mengikut Yesus berarti berkomitmen, sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan mau mengenal Tuhan lebih dekat, mau mengikut perintah Tuhan, mau berdoa, mau mendengar nasihat orang tua, dan mau membaca firman Tuhan, mau rajin mengikuti ibadah sekolah minggu, tidak pernah bolos, dan senantiasa hatinya rindu untuk berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan. Bagaimana caranya bercakap-cakap dengan Tuhan, Inang Pendeta? Dengan cara satu-satunya yaitu dengan berdoa, mengatakan apa yang menjadi kerinduan anak-anak sekolah minggu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi anak-anak kami sekolah minggu, dan anak-anak sekolah minggu boleh menjadi anak-anak terang ya Bapa, karena mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus. Berkatilah anak-anak sekolah minggu HKBP Petojo untuk dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang cerdas, yang hormat kepada orang tua, dan jadikanlah anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang baik, yang menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bapak. Kami juga ingin berdoa untuk seluruh orang tua sekolah minggu, untuk mereka juga diberkati di dalam kehidupan setiap hari, pekerjaan, juga dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kami sekolah minggu. Demikian juga guru-guru sekolah minggu, Tuhan Yesus berkati agar tetap bertanggung jawab kepada Tuhan melalui pelayanan mereka di tengah-tengah pengajaran anak-anak sekolah minggu. Tuhan juga memberkati guru-guru sekolah minggu dalam seluruh dimensi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Allah Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada. Untuk menutup ibadah kita, mari kita bernyanyi, Yesus terang dunia. Nyanyikan lagu Yesus terang dunia. Sama-sama dinyanyikan oleh anak perempuan ya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus tertebus dosa, semua yang percaya bersama. Yesus terang dunia di hatiku, dan
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.